bilang kalau mau lihat dunia jendelanya satu bahasa Inggris. Iya. Cuma itu doang pesannya. Dan Pesannya ya. ternyata alhamdulillah saya bisa buka satu jendela pergi ke Saudi Arabia, ke internasional atau ke luar negeri. Dan Assalamualaikum Kang Imam. Waalaikumsalam Kang Rezki. Gimana kabarnya Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Kumaha sawansu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kang. Aduh. Posisi sekarang di mana Kang? Di rumah? Posisi di tempat kerja sekarang di Oh, tempat kerja. Cirebon, ya kayak gitu. Oh gitu, iya. Aduh, mantap nih. Udah. Ya kan ini mumpung ada waktu nih ya, mumpung ada waktu, saya Siap. pengen mengenal lebih jauh lah Kang Imam ini. Oke. Dari perjalanan hidupnya, perjalanan hidup ya, sampai saya penasaran kok bisa sampai luar negeri gitu Kang. Nah itu makanya saya pengen kupas itu semua gitu di sini. Oh gitu. Saya bisa sampai kerja keluar gitu kan. Nah ini mungkin yang bisa memotivasi juga teman-teman di rumah gitu kan ya. Tentang mungkin punya tips atau apa. Nah kalau Kang Imam sendiri ini dulunya sekolah di mana Kang? Kalau sekolah, boleh diceritain. Kalau sekolah itu di SMK sebetulnya jurusan. Oh SMK. Jurusan otomotif mobil sebetulnya. Tapi pekerjaan berkehendak lain gitu, tidak satu jurusan dengan ini ya, dengan sekolah yang waktu itu diambil gitu di SMK. Malahan sekarang jadi tutor bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Ya. Jadi di SMK-nya itu ngambil jurusan apa, Kang? Jurusan otomotif mobil ya. Otomotif mobil. Mobil. Ya. Berarti punya basic juga ya mengenai dunia otomotif gitu. Tahu lah tentang engineering gitu, sistem apa mesin-mesin gitu tahu Kang? Kalau mengenal sih kayaknya sih tahu ya, tapi kalau misalkan buat reparasi kayak begitu ataupun servis saya kurang tahu sebetulnya. Kalau kurang tahu sebenarnya. Kurang tahu karena memang nggak minat sebetulnya dulu itu. Oh nggak minat. Oh berarti masuk SMK tuh karena ngikutin teman atau gimana ya, itu? kebetulan karena dulu itu waktu sekolah keluar SMTS kemudian lanjut, orang tua saya tidak mengizinkan untuk sekolah ke SMA lanjutnya. Oh SMA. Iya, jadi ke SMK yang punya jenjang istilahnya punya kejuruan gitu, biar nanti maksudnya buat kerjaan juga. Tapi ya sayang sampai sekarang ini saya juga nggak kerja di bidang itu malahan. Di bidang itu ya. Ya, nggak bekerja bidang itu. Berarti kan keinginan orang tua kalau SMK mungkin lebih menjurus ya Kang ya. Ketika lulus sekolah, betul. Peluang kerjanya mungkin agak terbuka lah. Karena kan kalau rata-rata lulusan SMA mungkin next ke jenjang berikutnya kayak kuliah gitu. Iya betul kayak gitu. Ya sempat adu argumen juga sama orang tua karena saya pengennya ke SMA 1 Majalengka waktu itu karena keadaan mungkin ya ekonomi juga sama ya sesuatu hal mungkinnya orang tua saya tidak mengizinkan, dan akhirnya ya saya angkatan kedua sebetulnya di SMK ini karena baru juga dan fasilitas juga masih kurang lengkap waktu itu. Makanya jadi seperti ini, banyak mainnya kalau sekolahnya kalau sekolahnya baru itu, jadi fasilitas yang yang ada itu yang nggak kepake sama sekali sebetulnya menurut saya. Karena belum lengkap ya. SMK-nya di mana Kang? SMK PUI Cikijing ya. Cikijing ya. Kelas jauhnya SMK PUI Majalengka. Gitu. Berarti kalau sekarang udah banyak ya, udah maju nih SMK-nya ya. Alhamdulillah. Udah banyak hal baru ya. Udah banyak fasilitas, udah bagus. Udah banyak fasilitas ya. Udah gede juga. Iya. Ya, dengan keterbatasan lah.
Perbatasan. Berarti awalnya SMK gitu kan? Ya. Setelah SMK sebelumnya SMP juga di mana Kang SMP-nya? Iya, kalau mau diruntutin sih, kalau saya itu kelahiran di Sindang ya, Raja Galuh Selatan ke atas. Oh, Iya. Saya kelahiran sana Sindang tahun 90, kemudian sekolah TK saya di Cikalahang, Cirebon ya, di Bobos. Kemudian iya. 6 tahun sekolah SD di Sindangwangi. Kemudian MTS sama SMK itu di Cikijing 6 tahun. Iya, iya. Dari MTS sampai ke SMK itu di Cikijing 6 tahun. Jadi saya nggak pernah tinggal serumah sama orang tua yang istilahnya hidup bareng lama gitu, nggak pernah. Gitu. Berarti, oh ya, sempat di Cikalahang ya Kang ya? Ini kan Iya, istri saya juga orang sana nih gitu. oh iya, Cikalahang berarti ya. Kalau masa kecil sih memang kalau lupa-lupa ingat ya kalau di Cikalahang. Kalau lupa ingat, Iya, waktu kecil ya. iya Iya, iya. betul. Nah, setelah lulus SMK itu Kang langsung kerja atau gimana nih Kang Imam nih? Waktu itu 2008 saya lulus SMK karena saya ngelamar ke sana kemari tidak dapat kerjaan. Lalu orang tua saya, khususnya bapak sendiri itu menyarankan saya untuk belajar bahasa Inggris ceritanya. Nah, setelah lulus itu 2008 saya sempat nganggur dulu. Setelah lulus, kemudian 2009 awal itu saya pergi ke Kediri, ke Pare selama 1 tahun khusus bahasa Inggris. Nah, iya, iya, iya. ya, di sana Pare, saya. ya. Itu pas masuk ke Pare, maksudnya masuk ke lembaga kursusnya atau kayak seperti apa ya? Maksudnya ada yang menaunginya gitu lembaga itu Kang atau gimana? Iya, karena Pare itu kan diistilahkan kampung Inggris ya. Dengan tanda kutip bahwa orang-orang berpikir tuh banyakan orang masyarakat di sana ngomongnya bahasa Inggris. Enggak, sebetulnya di kampung Inggris itu karena di sana memang banyak kursusan bahasa Inggris, lembaga-lembaga bahasa Inggris yang buka di sana, jadi disebutlah kampung Inggris kayak gitu. Tapi kalau untuk dan untuk ya gimana Kang? Untuk bahasanya sendiri masyarakat sana ya tetap menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, nggak keseluruhannya pakai gitu bahasa ya. Inggris sebetulnya. Tapi mereka bahasa Inggris Kang ya? Ada beberapa. Ada beberapa. Kayak Iya. penjual pedagang gitu juga kan bisa bahasa Inggris mungkin ya Kang ya? Iya karena memang terbiasa sama ini ya sama siswa yang belajar di sana. Karena sistemnya mereka itu begini, sistem mereka pengajaran di sana itu praktek ya, learning by doing gitu kan. Jadi dipraktekkan ketika di kelas memiliki mendapat pembelajaran, ketika di luar kelas ya mereka juga praktis gitu sama teman-temannya. Di lingkungannya memang mendukung untuk mendukung ya. Iya, ya. Karena kan yang utama bahasa Inggris itu kan speaking ya Kang ya. Speaking, implementasi ke lapangan, betul. Speaking. Karena kan buat apa bisa bahasa Inggris tapi nggak bisa ngomong. Betul, kalau implementasinya sebenarnya implementasi gitu. Iya, kayak gitu. Dan yang saya tahu juga Kang di sana itu ternyata banyak orang luar juga ya yang ke Pare gitu dari negara lain gitu kan. Selain di Nusantara dari negara lain sih saya dengar. Saya udah 10 tahun berarti ya 2009 sekarang 2020 udah 10 tahunan lah. Ya 10 tahun udah berlalu gitu kan, keadaan di sana mungkin lebih meriah lagi atau lebih banyak lagi meriah ya. Buka kemungkinan ya. Itu. Iya. Itu dulu Kang Imam di sana tuh ngekos udah pasti tinggal di sana ya. Iya. Itu tinggalnya di mana Kang? Bareng misalkan satu rumah berapa orang gitu? Iya, saya ngekos dulu itu. Ngekos. Ada beberapa hunian yang ditawarkan di sana. Itu kan ada kosan sama ada camp. Kalau camp itu satu lembaga menyediakan tempat tinggal dan di sana digembleng terus. Kalau saya kos, kalau kos standarnya mungkin
nggak terlalu ketat seperti di camp ya, prakteknya tidak terlalu kalau di camp itu memang intensif ya. Intensif. Ya, intensif. Kalau mengenai tarif juga ada perbedaan, Kang ya? Iya, Yang ada di camp perbedaan. sama yang di kos. Di camp sama yang kos itu berbeda tarifnya. Namun pada waktu itu saya ngambil 6 bulan program sebetulnya ya. 6 bulan program itu 3 bulan pertama itu bebas bahasa apa aja mau dipakai, is okay. 3 bulan selanjutnya itu wajib bahasa Inggris dan di sana Inggris. iya karena tekanan tuntutan untuk belajar bahasa Inggris. Jadi setiap siswa itu termotivasi dengan hal itu karena kaitannya dengan nilai sebetulnya gitu. Berarti di 3 bulan pertama bebas milih atau bahasa. belajar bahasa apapun. Nah itu dulu belajar apa, Kang? Selain bahasa Inggris di 3 bulan pertama itu? Oh, sebelum saya masuk ke lembaga, saya ngambil les grammar sama speaking karena saya lemah kedua-duanya. Lemah kedua-duanya. Ya, karena saya belum pengalaman, belum pengalaman nggak ada basic gitu. Karena basic itu pas di sana, basicnya otomotif. Iya, ada basicnya otomotif dan memang nggak suka sama bahasa Inggris dulu itu. Iya gitu ya. Ya. Itu pas awal-awal praktek di sana itu kan ada kesulitan, mungkin belum terbiasanya lidah mungkinnya mengucapkan bahasa Inggris ketika conversation di sana. Iya. Di lingkungan sana gitu ya. Iya, aksen Inggris juga. Jawa gitu kan. Aksennya Jawa tapi bahasanya bahasa Inggris gitu. Iya. Kayak contoh gini. Everybody ya kayak gitu. Everybody go home gitu. Ya gitu. Aksennya kayak begitu. Lucu-lucuan aja tapi ya enjoy aja sebetulnya. Bagus. 6 bulan di sana ya, Kang ya. Ya, 6 beres di sana langsung kerja lagi kah atau nempuh pelatihan lagi? Oh iya, 6 bulan itu program standarnya, kemudian saya ngambil lagi 3 bulan program tambahan namanya mastering system di sana. Ada mastering system itu khusus untuk yang mau belajar mengajar bahasa Inggris ke murid ya atau ke sekolah-sekolah. Setelah itu habis November 2009 saya magang di pesantren modern di Nganjuk 1 bulan. Kemudian 2010 awal itu ngajar 3 bulan di Madiun di lembaga kursusan. Oh, berarti ke pesantren modern dulu, mulai magang gitu ya? Ya, magang. Lalu ke Madiun ngajar gitu. Ke Madiun ngajar karena ada di sana. Berarti udah dari dulu merantau ya ke Jawa? Iya, merantau makanya dari kecil hidup sama orang tua. Iya. Ya memang ini yang masa muda yang harus dilewatkan itu adalah sisi positifnya, Kang ya. Karena kenapa? Merantau ya, anak muda itu ya merantau itu baik di kala muda gitu kan. Betul. Makanya kan di pengalaman ilmu dicari sebanyak-banyaknya di luar sana gitu. Ya mungkin Kang Imam juga banyak relasi di luar sana ya yang di kemudian harinya membantulah untuk sampai sekarang ini gitu ya. Iya, bagusnya seperti itu kalau banyak teman. Banyak teman tuh banyak saudara gitu. Intinya sih. Nah itu ya ceritanya Kang, awal mula Kang Imam ke luar negeri itu kan ya ke Saudi gitu kan, bisa kerja di luar gitu kan, karena kan kebanyakannya orang-orang kita gitu kan pengen kerja itu kan keluar ya Kang ya. Dan tentu keluar itu harus dibekali dengan skill, terutama bahasa yang mumpuni gitu. Karena gak dipungkiri juga kan kerja di luar itu ya dengan kalau kita bicara nominal atau salary itu kan lumayan Kang ya. Betul. Dan juga pengalaman dan juga nilai-nilai kerja juga di sana mungkin lebih baik dari sini gitu ya. Oh iya. Nah itu awal mulanya Kang gimana Kang? Apakah ada semacam seleksi atau lowongan pekerjaan di sana atau gimana gitu? Oh iya. Awal mulanya setelah selesai di Madiun itu saya pulang ke Majalengka, bikin lembaga les juga bahasa Inggris, tapi cuma bertahan 1 bulan saja.
Di Majalengka itu. Di Majalengka. Oh, di Majalengka. Di tepatnya di Raja Galuh ya. Setelah itu saya nyari kerjaan lagi, ternyata dapat di Telkomsel di Subang dan itu juga tidak lama, hanya 1 bulan. Kemudian akhir 2010 itu di bulan Desember saya daftar nyari informasi di Kaskus, ternyata ada lowongan kerja di McD tapi di Saudi Arabia. Dan itu niat pertama pas waktu denger itu karena niatnya saya pengen umroh, jadi jalannya kerja di sana. Niatnya Gitu. pengen umroh, jadi jalannya kerja di sana gitu ya? Iya, jalannya kerja di sana. Dan alhamdulillah ternyata dikasih kelancaran karena basicnya kan fast food McD itu kan internasional ya, franchise yang ownernya memang orang Saudi sendiri, tapi itu franchise. Kemudian saya dipanggil di tes 2 kali tes, kemudian terakhir itu interview user, wawancara bahasa Inggris, dan alhamdulillah saya lulus. Waktu itu ada 36 orang ya angkatan batch saya. Kebanyakan itu tidak bisa berbahasa Inggris dan itu sebetulnya bahasa Inggris adalah nilai plus ya untuk menunjang karir ketika kerja di luar negeri, walaupun di Arab Saudi sekalipun gitu ya. Iya. Tuh kan. Ya betul itu karena memang kan apalagi di era sekarang ya Kang ya, bahasa itu penting, bahasa internasional itu kan sangat penting pokoknya untuk menunjang karir kita gitulah di dunia betul. Dunia pekerjaan maupun di dunia karir sendiri gitu, dan nggak bisa dipungkiri gitu kan banyak juga keseharian kita menemukan istilah-istilah bahasa Inggris ya Kang ya. Iya gitu. Betul. Karena jadi kan sebenarnya ya, jadi yang mudah dipelajari itu kan bahasa ya Kang ya. Betul. Ketimbang kita mungkin nggak ahli di bidang secara spesifiknya teknis ya, kayak misalkan teknis yang dikatakan tadi otomotif misalkan atau pemesinan atau hal-hal lainnya. Tapi kan kalau bicara bahasa itu kan bicara umum ya Kang ya, general. Dan setiap orang itu nggak punya nggak ahli juga sebenarnya bisa dipaksakan bisa gitu. Bisa dipaksain ya. Itu kalau terbiasa ya. Betul. Jadi saya males nih belajar bahasa Inggris karena susah gitu. Sebenarnya kalau kitanya langsung masuk ke lingkungan yang di sana pakai bahasa Inggris pasti kebawakan ya. Betul. Gitu. Kayak karena sebetulnya bahasa Inggris itu digolongkan skill ya kan, skill pendukung sebetulnya. Adapun untuk skill yang lain itu yang utama, misalkan keahlian kita menjahit ditunjang keahlian lain yaitu bahasa Inggris. Jadi nilai plus sebetulnya. Nilai plus ya. Karena di restoran ini sudah ada manajemennya, kemudian prosedurnya udah ada. Kita dilatih sedemikian sebisa mungkin gitu ya oleh perusahaan. Kalau punya skill bahasa Inggris itu lebih bagus lagi karena semua sistem dan prosedur itu semua dalam bahasa Inggris, khususnya dari di McD ya. Saya kan non skill istilahnya ya. Kalau non skill itu kerjaannya di pembantu rumah tangga, kemudian supir ya, kebanyakan di rumahan, lalu di restoran. Kalau di restoran itu kita bisa diajarin di sana. Nah kalau misalkan yang skill itu biasanya di engineering, kemudian di kontraktor, seperti itu di maintenance, itu yang harus mempunyai skill. Nah tambahannya adalah bahasa Inggris kayak gitu. Ya berarti ini menarik nih ya kalau perhatikan perjalanan karir lah seorang Kang Imam ini ya. Karena dari awal nggak suka bahasa Inggris ya, dan sekolah juga kayak apa ya, bukan terpaksa tapi memang harus nurut ya sama orang tua ya, ke SMK gitu kan, dan mau gak mau juga di sana madrasahnya itu dari sana mulai yang tadinya benci dengan bahasa Inggris mulai mendekati ya. Sampai akhirnya kan ya dengan begitu ya Allah memberikan jalan gitu ya pada kita gitu.
apalagi kan niatnya ke sana tuh bukan kerja tapi umroh. Iya, Itu niatnya memang menurut saya seperti itu luar awalnya. biasa ya. Awalnya seperti itu. Iya ya. Biar bisa umroh Ya. dulu, dan alhamdulillah itu kelaksana setelah sekitar 6 bulan. 2011 saya berangkat ke Saudi. Pertama kali kerja itu di daerah Taif ya. Kemudian saya baru bisa tuh 6 bulan kemudian bisa umroh sama teman. Hmm. Alhamdulillah ya. Gitu ya, ya alhamdulillah. Ya. Jadi kan ini apa ya? Kita juga kan ketemu karena bahasa Inggris ya dulu ya Kang ya. Iya, dulu memang Saya pernah juga sempat kita mau bikin ya. sempat kita mau bikin ya, dikenalkan oleh teman gitu kan, karena Iya. waktu itu saya punya kursus kecil-kecilan lah dan pengen jadi besar ya. Dan otomatis kan kalau besar itu, wah ini tutornya kalau cuman sendiri kan ini ribet gitu kan, Ribet ya juga gak ya. bisa nih. Iya. Jadi ya siapa nih yang kira-kira cocok kontak sana sini, gak bisa nih ada Kang Imam yang siap waktu itu ya. Iya, Cuma mungkin Allah nggak memberikan jalan di situ ya. Iya, jadi kita Belum bisa memberikan jalan di situ ya. Jadi sih saya yang lain gitu. Iya, Selalu ada aja lah. Ya, intinya apa ya? Relasi silaturahmi dengan siapapun dimanapun itu kan itu penting ya Kang ya. Selagi itu positif dan selagi ada feedback satu sama lain, apa yang nggak saya ketahui, saya bisa ketahui dari Kang Imam gitu kan ya. Kita saling belajar juga dan bisa, ya itu pengalaman lah yang bisa saya ambil dari Kang Imam sendiri, terutama dari bahasa Inggris ya, yang menjadi poin yang harus dipelajari oleh generasi muda yang sekarang ini ya gitu kan. Betul, karena ya yang karir ke depannya. Dilihat di Majalengka bakal berkembang ya, khususnya mungkin dari segi pariwisata, bisnis, investasi. Lalu ya karena ada bandara internasional juga BIJB, ya itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk menambah skill. Ya intinya sebelum semuanya itu terlambat, kita harus mempersiapkan diri pada di sekian dini gitu ya. Ya seperti itu. Ya sekarang kan banyak ya tempat wisata itu kan di Majalengka yang sudah mungkin bukan nasional lagi, mungkin ya secara PU dan secara ini mungkin itu tuh sudah kayak bisa diakui oleh dunia lah bahwa ini tempat wisata yang baik gitu. Sehingga kan bisa mengundang juga wisatawan asing kan, gitu. Apalagi kan sekarang ada BIJB, Bandara Internasional Kertajati gitu. Nah di situ kan pasti perlu guide ya Kang ya, perlu guide pemandu wisata, dan itu harus jelas pakai bahasa Inggris, jelas. Gak bisa pakai bahasa Sunda gitu ya. Itu yang jadi hal yang harus kita perhatikan generasi muda, teman-teman semua di rumah gitu. Bahwasanya mungkin untuk sekarang ini mungkin belum ada ya, tapi untuk beberapa tahun ke depan itu bisa jadi sebuah peluang yang harus kita ambil gitu sebenarnya untuk ingin berkarir gitu ya. Jadi kerja di kita harus siap dengan segala kondisi yang akan kita hadapi ke depannya. Ya, jangan sampai kita sebagai natif di sana ya, artinya penduduk pribumi Majalengka gitu, menjadi tersisihkan karena banyak pendatang yang mempunyai skill yang lebih daripada kita. Nah itu dari sana juga harus diperhatikan, orang Majalengka harus bangkit dari sekarang, banyak-banyak cari ilmu lah, apa aja, skill apa aja untuk bekal. Iya. Untuk bekal ya. Gitu. Karena kan belajar itu investasi masa depan ya kan. Investasi, betul. Investasi. Nggak dirasa beberapa hari atau beberapa ini ke depan ya. Betul. Tapi mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan baru terasa gitu. Baru kerasa ya. Baru kerasa gitu. Ya. Oke, kembali lagi ke tadi kan, itu selama di McD itu berapa lama tuh, saya lupa tadi. Iya. Di McD sendiri saya kontrak itu tiga kali kontrak, yaitu 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Gitu ya, karena satu kontraknya 2 tahun. Saya pulang cuti berarti udah 3 kali cuti. 2017 saya resign, mengundurkan diri karena ada keadaan ya di Indonesia. Akhirnya saya berpikir kembali sebelum saya memutuskan untuk resign. Mei 2017 itu
saya pulang ke Indonesia Juni, Juli, Agustus saya buka ngerancang lagi kursusan les bahasa Inggris dan itu sudah bertahan selama 1 tahun dari 2017 sampai 2018. Ya karena seperti yang tadi Kang Rizky bilang, saya belajar berjalan sendiri itu memang ribet, jadi nggak ada partner untuk kerja sama. Ya akhirnya saya selesai 2018. Kemudian ya sekarang dari 2018 akhirnya saya join di sebuah lembaga kursus bahasa Inggris di Cirebon. Udah 2 tahun sekarang berjalan, megang mengelola di sini gitu. Iya. Berarti di mana sekarang di app? Di mana, Kang? English is Friend ya, Every singkatannya. Every sih. Every ya. Kalau IF English First itu beda lembaga lagi. Oh, Every berarti. Ya, Every. Ya, Every. Oke, siap. Ya. Jadi kembali lagi ke Indonesia, buka kursus, terus akhirnya kerja di Every. Itu berarti sebelum nikah, Kang? Atau udah nikah itu waktu ke Indonesia? 2016 saya pulang cuti, nikah, dan berangkat lagi ke Saudi. Oh, berangkat lagi? Udah? Iya, berangkat lagi. Udah nikah, berangkat lagi ke Saudi? Iya, cuma dikasih cuti 2 bulan saya waktu itu. 2 bulan, 2016 saya nikah, kemudian setelah nikah 2 bulan saya berangkat lagi ke Saudi, kayak gitu. Istrinya dibawa, Kang, istrinya? Oh enggak, istri di rumah. Oh enggak. Ya, ngajar. Oh ngajar juga. Oh ngajar. Iya. Ya. Kirain ketemu di sana sama istri. Oh enggak, karena dulu itu ketemunya cuma di sosial media ya. Sosial media. Oh. Gak tahunya kirain udah apa ya? 6 tahun di sana, kontrak 2 tahun opsi perpanjangan ya. Dan 6 tahun cukup lama ya, Kang ya. Berarti betah banget di sana. Oh, itu bukan betah ya, butuh itu. Oh, butuh. Iya, itu butuh. Iya, betah dan butuh lah ya. Beda tipis ya. Beda tipis. Tapi alhamdulillah kan berarti Kang Imam di sana menikmati ya, enjoy berarti kan ya. Alhamdulillah ya. Di samping feedbacknya juga yang lumayan ya. Alhamdulillah gitu kan buat dibawa lagi ke Indonesia gitu. Jadi bisa jadi batu loncatan lagi kayak loncat di Kediri, loncat lagi ke sana, loncat lagi sampai sekarang gitu ya. Iya. Terus pokoknya ya jadi batu loncatan yang memang sampai sekarang tetap tetap untuk terus kerja sesuai dengan passionnya ya. Ya, karena ya memang itu saya belajar di otomotif gitu ya. Kemudian pekerjaan di luar negeri saya di restoran gitu. Sekarang ngajar bahasa Inggris. Memang kalau secara secara alur itu memang tidak berjenjang gitu. Tapi karena ini jalan hidup gitu ya. Mau apapun itu pasti passion itu bakal ketemu setelah kita yakin bahwa di sini jalan usaha atau jalan rezeki kita. Seperti itu sih, Kang. Karena ya seperti itu, seperti balik lagi kita bekal ilmu kita itu apa, dan ilmu itu yang harus digunakan begitu, harus digunakan ketika kita memerlukannya. Oh ya, di samping kita memanfaatkannya untuk bermanfaat oleh orang banyak, ya bermanfaat juga buat diri kita. Kalau bahasa Inggris ini, karena dulu saya memang nggak minat dalam bahasa Inggris dan juga tidak mau tahu, tapi karena motivasi orang tua saya, terutama bapak saya yang nggak kesampaian dulu pas waktu mudanya pengen belajar bahasa Inggris, tidak kesampaian, dan dia pengen anaknya salah satunya bisa bahasa Inggris, dan alhamdulillah ke saya gitu. Berarti orang tua pengennya anaknya jauh lebih ini lagi ya, jauh lebih
lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu. Baik Itu lagi bagus sih orang tua daripada seperti orang itu. tua gitu. Dan Jadi yang kan saya, yang saya nggak kepikir itu ayah saya itu orangnya kayaknya menurut saya ya visioner gitu. Kedepannya memang visioner ya. iya sebelum itu jauh sebelum itu BIJB memang digembor-gemborkan mau dibangun gitu kan. Tapi jauh sebelum itu bapak saya nggak kepikiran bahwa itu akan jadi dibangun gitu. 2009 kan belum ada gembor-gembor mau dibangun di sana kan, nggak tahu malahan mungkin. Tapi bapak saya bilang kalau mau lihat dunia jendelanya satu bahasa Inggris. Iya. Cuma itu doang pesannya. Dan Pesannya ya. ternyata alhamdulillah saya bisa buka satu jendela pergi ke Saudi Arabia ke internasional itu ke luar negeri. Dan itu nggak kepikiran sebelumnya. Ya karena memang betul ya Kang ya, dengan kita punya skill bahasa Inggris gitu, segalanya ya insya Allah mudah gitu ya, mau cari kerja ibaratnya, mau kita juga melihat jendela dunia gitu kan ya. Apalagi kan kalau secara formal belajarnya ya bukan lagi otodidak, itu kan ada semacam sertifikat yang bisa dijadikan bukti ya, bukti keunggulannya gitu. Dan memang gak sedikit juga sekarang anak-anak muda ya, gak sedikit ya, banyak yang bisa bahasa Inggris dan mereka belajar otodidak. Kalau kita perhatikan lihat di YouTube itu kan ada juga mereka ada gamer, ada siapalah itulah yang di bidang lainnya yang pasti bahasa Inggris gitu. Dan mereka belajar mungkin otodidak ya Kang ya, karena ya itu tadi dengan kita membiasakan untuk bicara bahasa Inggris gitu kan, belajar membiasakan untuk bahasa Inggris ya, nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa gitu ya Kang ya. Betul karena bisa karena terbiasa ya sebetulnya. Untuk pembelajaran bahasa Inggris sendiri itu di zaman sekarang itu lebih instan gitu ya. Dulu ketika belum ada Android nih, mau ngapalin, mau ngertiin satu kata itu harus nyari kamus dulu. Iya, buka kamus ya. Berapa lembar dari hurufnya. Betul, itu lebih kurang praktis lagi. Sekarang udah praktis gitu kan, tinggal buka Google atau aplikasi baru kita lihat, bisa mengartikan. Dan tapi kalau menurut saya si aplikasi yang semacam ini tuh hanya membantu atau menunjang ketika kita tidak tahu satu atau dua kata saja ya. Yang efektifnya itu kita harus bisa berbicara sendiri gitu. Efektifnya tuh seperti itu. Bagusnya. Jadi kita harus bisa berbicara sendiri. Ketika orang nanya kita bisa jawab. Ketika kita mau nanya juga kita bisa bertanya. Tanpa ada aplikasi itu ya, lebih efektif. Ya. Dan gak ada salahnya juga buat kita ya yang lagi belajar bahasa Inggris itu coba membiasakan ya Kang ya untuk belajar ngomong bahasa Inggris langsung meskipun gak lancar gitu. Betul. Meskipun kan satu kalimat mikir dulu baru diucapin lawan bicaranya ngerespon dulu ini apa nih artinya gitu kan, cari dulu artinya, nggak apa-apa gitu kan ya, gitu. Nggak masalah. Sebelum nantinya lancar itu kan awalnya pasti begitu gitu ya. Iya, karena jadi sebenarnya jangan hanya sekedar keinginan ya, pasti semua orang ingin punya bisa bahasa Inggris gitu ya. Tapi yang jadi hanya sekedar keinginan itu tanpa ada ikhtiar tidak akan terwujud. Nggak bakalan. Dan yang sederhana, saya kalau mau kursus, mau bimbel atau ke Pari ini gak ada biaya gitu kan. Ya nggak apa-apa, dengan seadanya sekarang belajar bahasa Inggris, konversasi, percakapan berdua ya. Mungkin sama antar temannya atau mungkin sama kita mungkin saya kan yang mau kursus gitu kan, itu gitu kan, bebas gitu, nanti juga itu sama aja belajar gitu. Dan pasti ada perubahan dari before afternya gitu ya Kang ya. Benar, karena menurut saya sih bahasa Inggris itu bukan sebuah pelajaran ya. Karena Pak di sekolah ada pelajaran bahasa Inggris gitu, tapi esensinya nggak dapat gitu. Karena pengaplikasiannya itu lebih ke speakingnya gitu kan, kalau bahasa Inggris gitu. Mau jago grammar, kalau misalkan nggak berani bicara juga mau ngapain bos belajar bahasa Inggris, gitu kan? Nah intinya seperti itu. Kadang kalau misalkan orang yang jago grammar itu
takut mikirnya salah, ini grammarnya apa, susunan katanya gimana gitu kan. Banyak dipikir, ternyata lama untuk berbicara, akhirnya tidak bisa berbicara sama sekali bahasa Inggris gitu ya. Kalau lagi belajar itu nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Mau dibilang terlalu over gitu kan, showing up di hadapan teman-teman atau orang lain gitu, sok-sok Inggrisan gitu, nggak masalah. Karena Nggak lagi masalah ya, lagi belajar masalah. ya. Nggak masalah, jangan terlalu takut karena orang sekarang belajar bahasa Inggris tuh cara ngomongnya gimana dulu ya. Ya udah ngomong aja yang kamu tahu gitu kan. How are you? Iya. Kan ya bilang how do you do, what are you doing, seperti itu. It's okay yang kecil-kecil itu dulu. Iya, sampai akhirnya terbiasa hal itu ya. Karena terbiasa itu kan gak kita misalkan kayak how are you gitu kan udah tahu itu nanya apa kabar, gak perlu kita artikan lagi karena udah saking terbiasanya. Udah saking terbiasa kita mendengar kata itu. Jadi udah otak tuh udah merespon bahwa itu artinya ini, maknanya ini gitu ya. Betul. Karena kalau misalkan bahasa itu ya seperti kita ngomong dari kecil, kita tidak diajarin menulis dulu, tapi ngomong dulu. Iya kan? Kita diajarin ngomong dulu, nulisnya belakangan. Ya kalau misalkan pengen lancar belajar bahasa Inggris, ngomong dulu aja. Nulisnya udah belakangan, nggak apa-apa. Nanti juga bisa. Menurut saya seperti itu ya. Iya. Oke ya, jadi benang merah yang bisa kita ambil ya dari perbincangan kita, dari mulai mungkin proses belajar ya sampai meniti karir untuk kedepannya bagi teman-teman di rumah generasi muda. Poin yang pertama adalah turut ya kepada orang tua, karena orang tua ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua juga. Apapun keinginan orang tua coba kita dengarkan gitu ya kan. Coba untuk kita jadikan itu sebagai wejangan lah atau sebagai namanya motivasi, way of life ya, motivasi juga. Karena pasti kan orang tua juga kenapa bicara seperti itu ya itu tujuannya untuk masa depan kita. Iya, karena dan tidak ada hal yang mustahil lagi ya. Dan yang kedua tidak ada hal yang mustahil ketika meskipun kita umpamanya saya cuman bisa gak mungkin lah saya misalkan kerja di gak mungkin lah saya kerja di luar misalkan. Itu kan bukan hal yang mustahil kalau kita mulai dari sekarang berubah belajar gitu ya. Utamanya itu skill bahasa karena memang di era sekarang itu sangat penting ya kan ya. Iya. Dan proses belajar sih ya, proses belajar yang tidak kenal lelah sama kreatif ya. Wah mentok nih gak bisa, saya pengen bisa bahasa Inggris tapi mentok nih gak bisa kursus karena mungkin terkait biaya gitu bisa. Jangan seperti itu. Jadi cobalah berpikir kreatif, ajak teman bahasa Inggris itu, ngobrol bahasa Inggris, gimana lah, mulai dari chatan dulu mungkin ya, baru speaking dan lain-lain pokoknya. So intinya jadi ketika kita punya ilmu, ketika kita punya skill tambahan, insya Allah jendela-jendela ke depannya atau pintu-pintu peluang ke depan itu akan terbuka ya kan? Iya pasti. Kita jangan takut, kalau kita cuma punya skill bahasa Inggris aja ya, jangan takut. Itu akan menjadi sebuah nilai ketika kita bisa mengolahnya. Walaupun kita hanya bisa satu skill, misalkan tari, itu kalau misalkan kita bisa mengolahnya itu akan menjadi sebuah nilai di kemudian hari. Jangan takut, saya basicnya ini, oke, nggak apa-apa. Daripada nggak punya basic sama sekali, itu yang jadi masalah sebetulnya. Karena saya juga nggak habis pikir ya, sampai sekarang alhamdulillah jalan rezeki itu ditunjukkan ya di bahasa Inggris ini. Karena bapak saya udah bilang sama saya sudah membekalin kamu sekolah skill bahasa Inggris, silahkan dimanfaatkan. Udah seperti itu aja, udah nggak ada yang lain. Dan ternyata jalannya memang di bahasa Inggris, alhamdulillah itu sampai sekarang masih berkecimpung. Dari 2009 berarti ya sekarang udah 10 tahun lah, mau 11 tahun 2021 kan. Itu bukan waktu yang sedikit ya, yang lama juga. Dan mungkin kedepannya saya nggak tahu di Majalengka akan menjadi seperti apa kotanya, kemudian kebutuhan SDM-nya seperti apa, dan itu menjadi sebuah
penyemangat dan motivasi buat saya karena saya udah ada skill gitu kan. Iya. Oke, ya mungkin itu ya yang bisa kita pelajari ya dari perbincangan kali ini buat teman-teman di rumah. Kita belajar pengalaman, proses belajar dari Kang Imam ini ya. Mudah-mudahan ada semangat, ada motivasi ya. Ya, mudah-mudahan ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dan start dari awal dari sekarang oke, untuk berbenah ke depannya gitu ya. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Kang? Apa ya, pesan mungkin ya. Untuk generasi muda Majalengka khususnya dan umumnya untuk semuanya, nikmati proses belajar dan jangan sia-siakan waktu belajar, maupun itu di sekolah ataupun di luar pendidikan yang non formal, karena itu akan menjadi sebuah investasi ya, yang tadi dibilang sama Kang Rizky. Ilmu itu tidak akan berkurang walaupun kita pakai tiap hari. Artinya kita manfaatkan tiap hari, dan kita tidak akan pernah tahu ke depannya jalan kita seperti apa. Namun ketika kita mempunyai sesuatu hal dalam diri kita, itu akan menjadi sebuah nilai di kemudian harinya. Itu aja sih. Oke, ya benar-benar apa ya bervalue ya, bernilai untuk kita sama-sama resapi, perhatikan gitu ya, mudah-mudahan. Oke, paling Kang ya, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan berbincang-bincang di podcast channel saya gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaat lah untuk kebanyakan orang, untuk orang-orang luar di sana yang menyaksikan video ini. Terima kasih atas waktunya. Pokoknya lancar terus pekerjaannya, Kang. Usahanya, bisnisnya lancar juga ya, Kang ya. Iya, bisnisnya lancar juga nih. Amin. Gak pending terus. Mudah-mudahan segera beres PLTA-nya. Iya, boleh segera beres. Biar ini lah. Biar gak pending terlalu banyak. Oke, Kang, makasih Kang ya atas waktunya ya. Sama-sama Kang Rizky, terima kasih banyak. Mohon maaf ya. Ya, terima kasih. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.